Halo sobat, jumpa lagi. Mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Mata Air di Bayangan Bukit. Pada kesempatan ini, dalam episode Pemuda Sang Penolong. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tidak seorang pun tahu sejak kapan kolam itu berada di dataran sempit di sebuah bukit. Di bawah sebatang pohon yang besar dan rimbun berdaun tiga bentuk. Sebenarnya bukan karena pohon itu pohon ajaib yang berdaun tiga bentuk dalam jenis yang berbeda. Tetapi pohon yang besar itu memang terdiri dari tiga batang pohon. Tiga batang pohon yang tumbuh berhimpitan. Ketika pohon itu menjadi semakin besar, maka ketiga batangnya seolah-olah luluh menjadi satu. Sedang cabang-cabangnya berhiaskan daunnya masing-masing yang berbeda. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun kolam itu tidak dijamah. Meskipun airnya bening dan bersumber dari mata air yang deras. Di bawah batang pohon raksasa yang berdaun tiga jenis itu. Namun sendang itu adalah sendang yang berada di lingkungan hutan kecil, di bukit yang jarang disentuh kaki manusia. Airnya yang berlimpah menyusuk di sela-sela batu padas dan mengalir tidak terarah, sehingga akhirnya terjun ke dalam sebuah lereng terjal dan hilang masuk ke dalam lubang yang dalam, menyatu dengan aliran air di bawah batu-batu padas yang keras. Dari musim ke musim kolam itu tetap melimpahkan airnya yang bening. Meskipun langit bersih dan udara kering di musim kemarau, namun kolam itu seakan-akan tidak pernah susut. Sekali-kali dari gerumbul-gerumbul yang lebat di seputar kolam itu, beberapa ekor binatang turun dengan ragu-ragu. Jika terdengar aum harimau, maka binatang-binatang yang lain pun segera berlari tunggang langgang hilang di balik rimbunnya dedaunan. Binatang buas itu pula lah yang menyebabkan daerah itu jarang dikunjungi manusia. Meskipun di bawah bukit itu terdapat beberapa pedukuhan, namun tidak seorang pun di antara mereka yang pernah bermimpi untuk menyadap air dari kolam itu bagi kepentingan pedukuhan mereka. Karena itulah maka pedukuhan-pedukuhan di bawah bukit itu menggantungkan air bagi sawah dan ladang mereka dari hujan yang jatuh dari langit. Sehingga di musim kemarau tidak ada di antara mereka yang dapat menanam jenis padi yang manapun. Selain satu dua orang mencoba juga menanam padi gogo dan polowijo. Meskipun demikian, orang-orang di pedukuhan di bawah bukit itu tidak berusaha merubah keadaan mereka. Mereka hidup seperti nenek moyang mereka yang tinggal sejak lama di daerah itu. Bahkan mereka merasa wajib menghormati dengan segala tata cara dan kebiasaan yang mereka pertahankan. Seolah-olah apa yang ada dan berlaku di pedukuhan mereka haruslah mutlak berlangsung terus dari tahun ke tahun. Dan agaknya tidak seorang pun yang mengganggu mereka hidup dalam dunia yang telah mereka hayati dengan tenang untuk waktu yang lama. Namun dalam pada itu di jalan setapak yang panjang, dua orang sedang berjalan dalam terik panasnya matahari. Agaknya mereka adalah dua orang perantau yang datang dari tempat yang jauh dan telah menempuh jarak yang panjang.
Wajah-wajah mereka yang merah terbakar oleh panasnya matahari di siang hari dan dinginnya embun di malam hari membuat mereka nampak letih dan lelah. Tapi keduanya sama sekali tidak mengeluh. Mereka melangkah terus menuruti jalan sempit itu menuju ke bukit. "Ayah," desih yang seorang gadis yang meningkat dewasa. Ada beberapa pedukuhan kecil yang tersebar di daerah yang luas. Yang seorang mengerutkan keningnya. Ia juga melihat pedukuhan yang berpencar di bawah bukit. Tetapi ia menjawab, "Swasti, kita tidak akan menuju ke pedukuhan itu. Di tanah berbatu padas sebelah, aku mendengar arus air di bawah tanah. Agaknya arus air itu berasal dari bukit yang nampak di belakang daerah yang dihuni oleh orang di beberapa pedukuhan. Sedangkan di daerah ini aku sama sekali tidak melihat parit dan saluran air yang mengalir di musim kering ini." "Ayah," jawab gadis itu, "sumber air yang mengalir di bawah tanah itu mungkin memang berasal dari bukit di belakang pedukuhan yang tersebar itu. Tetapi mungkin pula tidak. Air itu sudah berada di bawah tanah sejak dari seberang bukit." Orang tua yang berjalan di samping anak gadisnya itu tersenyum, jawabnya, "Marilah kita lihat, Swasti. Naluriku mengatakan bahwa sumber air itu berada di bukit yang nampak itu. Tapi jika aku salah, maka aku akan dapat menelusurinya sampai ke seberang bukit. Pendengaranku masih cukup kuat untuk menangkap suara arus di bawah tanah dan mengikuti arahnya." Gadis itu tidak menjawab, tetapi ia percaya bahwa ayahnya memang dapat menangkap desir air di bawah tanah dan mengikuti arahnya. Karena ayahnya memang seorang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Untuk beberapa saat keduanya terdiam. Mereka masih berjalan terus menyusuri jalan setapak. Mereka sengaja menghindari pedukuhan yang berada di bawah bukit untuk tidak menarik perhatian penghuni-penghuninya. "Kau lelah?" terdengar orang tua itu bertanya kepada anak gadisnya. Gadis itu tidak menjawab, tapi wajahnya yang kemerah-merahan menunduk dalam-dalam, seolah-olah ia ingin melihat sejenak ujung kakinya yang kecil melangkahi batu-batu di sepanjang jalan sempit. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam, katanya, "Jika kau diam itu berarti bahwa kau memang lelah. Dan aku pun mengerti bahwa kau memang sudah lelah." Swasti tidak menjawab. "Kau adalah seorang gadis yang luar biasa, Swasti," berkata orang tua itu. "Ayah selalu muji aku agar aku tetap berjalan terus mengikuti ayah," desis gadis itu. Orang tua itu tersenyum, jawabnya, "Kau menangkap maksudku, Swasti, tetapi aku pun berkata sebenarnya. Tidak ada gadis yang akan dapat bertahan untuk berjalan-jalan berhari-hari seperti kau. Sejak kita meninggalkan padepokan kita yang dilumatkan oleh gempa dan tanah longsor itu." Swasti tidak menjawab. "Karena aku menyadari bahwa perjalanan kita adalah perjalanan yang berat, maka aku tidak membawa para cantrik yang ada di padepokan. Aku serahkan mereka kembali kepada orang tua mereka, dengan harapan bahwa apabila kita sudah menemukan tempat untuk menetap, maka para cantrik yang 5 orang itu akan aku panggil." Swasti masih tetap berdiam diri. "Tapi sudah tentu aku tidak dapat meninggalkan engkau. Kau adalah anakku satu-satunya, peninggal ibumu. Kau adalah tumpuan hidupku, karena masa depanku ada padamu." Swasti masih tetap melangkah sambil menundukkan kepalanya. "Swasti, jika kau memang lelah sekali, kita akan beristirahat di bawah pohon yang rimbun itu," berkata ayahnya kemudian. Swasti mengangkat wajahnya. Di pinggir jalan sempit itu dilihatnya batang pohon yang besar. Tapi gadis itu bertanya, "Ayah, beberapa ratus tonggak lagi kita akan sampai ke bukit itu. Nampaknya di sekitar bukit itu masih terdapat hutan yang barangkali tidak begitu luas dan lebat.
Jika kita berjalan terus, maka kita akan segera sampai dan kita akan dapat beristirahat di pinggir hutan itu. Ayahnya menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa anak gadisnya telah sangat lelah. Tetapi Swasti ingin segera sampai ke tujuan, agar ia dapat beristirahat cukup lama dan tidak terganggu. Orang tua itu mengangguk-angguk, kemudian katanya dalam nada yang dalam, "Baiklah Swasti, kita berdoa mudah-mudahan mata air dari aliran di bawah tanah itu berada di lereng bukit itu. Meskipun aku juga meragukannya bahwa di pedukuhan ini tidak terdapat parit yang mengalir. Agaknya air di pedukuhan ini sangat tergantung kepada air hujan, tanpa memanfaatkan arus air yang terdengar mengalir di bawah tanah. Tetapi air di bawah tanah itu cukup dalam, Ayah. Ketika aku menengok ke dalam lubang yang terbuka itu, nampak arus itu berada jauh di bawah batu-batu padat. Itulah sebabnya kita harus menemukan sumbernya. Mudah-mudahan, tetapi jika tidak, maka kita akan membuat pertimbangan lain." Swasti hanya mengangguk-angguk saja. Ia mengikuti langkah ayahnya, meskipun sekali-kali harus menyeka keringatnya di kening. Demikianlah maka keduanya berjalan terus. Ketika mereka sampai di bawah batang pohon yang rimbun, mereka hanya berhenti sebentar karena Swasti mengajak ayahnya melanjutkan perjalanan. Tapi belum beberapa langkah mereka tertegun. Di kejauhan mereka melihat beberapa orang petani berjalan mengikuti seorang yang agak berbeda dalam sikap dan pakaiannya. "Kau lihat yang seorang itu, Swasti?" bertanya ayahnya. Swasti memandang ke arah beberapa orang yang berjalan sepanjang pematang menyilang jalan sempit yang dilalui oleh kedua orang itu. Sambil mengangguk, Swasti menjawab, "Ya Ayah, apakah kau juga melihat kelainan padanya?" "Ya, pakaiannya dan barangkali juga sikapnya." Ayahnya mengangguk, namun katanya kemudian, "Kita tidak mempunyai persoalan dengan mereka. Kita akan berjalan terus tanpa menarik perhatian mereka." Swasti tidak menjawab, tapi keduanya dengan sengaja memperlambat langkah mereka agar para petani dan seorang yang agak asing itu mendahului menyilang jalan setapak itu. Swasti dan ayahnya memang tidak banyak menarik perhatian. Orang itu hanya sekedar berpaling, namun mereka segera berjalan terus tanpa menghiraukan kedua orang ayah dan anak perempuannya itu. Namun dalam pada itu ternyata Swasti dan ayahnya lah yang banyak memperhatikan orang itu, meskipun dengan diam-diam. Nampaknya ia memang orang asing atau pendatang di pedukuhan yang kering di musim kemarau itu. Agaknya ada juga orang kota yang tertarik pada daerah kering ini, Ayah, berkata Swasti. Ayahnya mengangguk, jawabnya, "Mungkin orang kota yang ingin berbuat sesuatu bagi kemajuan pedukuhan yang lamban itu. Atau mungkin dia memang berasal dari salah satu pedukuhan itu, kemudian pindah ke kota atau merantau untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Setelah ia berhasil, ia pulang kembali menengok keluarganya dengan sikap dan pakaian yang lain." Swasti hanya mengangguk-angguk saja. Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka, meskipun sekali-kali Swasti masih saja berpaling memandang beberapa orang petani dan seorang yang asing itu berjalan semakin jauh. "Bulak ini panjang, Swasti," berkata ayahnya. "Nampaknya tanahnya kurang mendapat garapan." Swasti mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Tetapi tanda itu, Ayah." Ayahnya mengerutkan keningnya. Mereka pun kemudian berhenti sejenak pada sebuah batu di pinggir jalan setapak itu. Sebuah tanda perbatasan antara dua pedukuhan yang dipimpin oleh buyut yang berbeda, berkata ayahnya. Swasti memperhatikan batu yang disusun seperti sebentuk candi kecil dengan beberapa huruf yang terpahat padanya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Ya Ayah, dua kelompok pedukuhan yang berbeda, meskipun mula-mula mereka berada dalam satu lingkungan.
Tapi agaknya seorang buyut yang mempunyai 2 orang anak laki-laki kembar terpaksa membagi wilayahnya menjadi 2 kelompok pedukuhan di bawah pimpinan 2 orang anak kembarnya. Ayah Swasti mengangguk-angguk katanya. Mudah-mudahan kedua orang buyut itu akan tetap rukun seperti 2 orang saudara. Terlebih-lebih lagi keduanya adalah saudara kembar yang lahir pada saat yang hampir bersamaan dari seorang ibu yang sama. Swasti masih memandang susunan batu yang merupakan sebuah candi kecil itu. Kemudian sambil mengangguk-angguk ia berkata, pembagian itu sudah terjadi agak lama ya, sehingga kedua orang buyut itu sudah setua ayah atau bahkan lebih. Ayah Swasti menyaut, aku belum terlalu tua. Kedua buyut itu tentu jauh lebih tua daripadaku. Swasti memandang ayahnya sejenak, kemudian jawabnya, memang ayah belum terlalu tua. Jika dauban yang tumbuh itu adalah karena musim kemarau yang terlalu panjang. Ayahnya tertawa sambil bergeser, ia berkata, marilah kita berjalan lagi. Bukankah kau ingin beristirahat setelah kita sampai ke ujung hutan di lereng bukit itu? Swasti mengangguk. Ia pun kemudian mengikuti ayahnya melanjutkan perjalanan menuju ke kaki bukit. Ketika matahari turun di sebelah barat, maka sinarnya yang terik mulai mudar. Awan yang putih terapung di langit diembus angin ke utara. Sekumpulan burung bango yang putih seperti awan yang dihanyutkan angin itu terbang ke arah yang berlawanan dengan leher dan kaki yang terjulur panjang. Swasti menarik napas dalam-dalam. Mereka sudah semakin dekat dengan ujung hutan di kaki bukit. Meskipun agaknya hutan itu tidak terlalu besar, tapi cukup padat oleh tumbuhan liar. Tentu masih dihuni oleh binatang buas, desis Swasti. Ayahnya mengangguk katanya, nampaknya demikian Swasti, tapi mudah-mudahan binatang-binatang buas itu tidak mengganggu. Meskipun demikian, kita memang harus berhati-hati. Bukankah kau pandai manjat? Swasti mengangguk, tetapi tatapan matanya bagaikan tertambat pada batang-batang pohon di ujung hutan di hadapan mereka. Keduanya masih berjalan terus meskipun Swasti nampaknya menjadi semakin lelah. Tetapi hutan itu sudah dekat. Tanah yang basah dan getaran yang dapat ditangkap oleh ketajaman indrayah gadis itu memberikan harapan bahwa mata air itu akan dapat mereka ketemukan di hutan di hadapan mereka. Swasti menarik napas dalam-dalam ketika bayangan pepohonan hutan itu mulai menyentuh tubuhnya. Kemudian dilemparkannya seonggok bungkusan yang dibawanya. Dengan serta-merta dijatuhkannya tubuhnya yang ramping di atas tanah di pinggir hutan itu tanpa menghiraukan kemungkinan binatang merayap yang dapat menyengat tubuhnya. Tanah ini memang basah ayah, desis Swasti. Ayahnya mengangguk-angguk. Dipandanginya padang perdu yang sempit di pinggir hutan itu yang membatasi daerah persawahan. Keheranan nampak membayang di wajahnya. Apa yang ayah perhatikan? Bertanya Swasti. Tanah ini basah Swasti, tetapi sawah itu justru nampak kering di musim kemarau, sahut ayahnya. Ada sesuatu yang kurang pada penghuni pedukuhan yang tersebar ini ayah. Mereka kurang pengetahuan tentang bercocok tanam, atau mereka memang malas untuk mencari yang belum pernah mereka miliki. Ayahnya mengangguk-angguk sejenak. Ia masih memandang daerah yang luas di hadapannya. Namun ia pun kemudian duduk di sebelah anaknya yang masih saja berbaring. Bahkan oleh angin yang semilir, Swasti mulai dijalari oleh perasaan kantuk. Jangan tidur, desis ayahnya. Swasti menarik napas dalam-dalam, namun ia pun dengan malasnya bangkit dan duduk pula bersandar sebatang pohon. Aku letih sekali ayah. Bagaimana kalau aku tidur barang sekejap? Bentar lagi senja akan menjadi gelap. Jangan tidur di saat-saat seperti ini. Tunggulah sampai gelap. Kita akan membuat perapian dan tidur bergantian.
Swasti menggeliat katanya. Tetapi aku memerlukan air sekarang, ayah. Kau sudah minum bukan? Di pedukuhan lewat ujung bula ini, kita sudah mendapatkan belas kasihan dari seseorang yang sedang memetik kelapa. Kita mendapat air kelapa cukup. Ayahnya berhenti sejenak lalu. Tapi jika kau sudah mulai haus lagi, marilah kita mencari batang merambat. Aku akan motong pangkal dan ujungnya, dan kita akan mendapatkan air untuk minum. Ayah hanya memerlukan air untuk minum, tetapi aku tidak. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam lalu, baiklah, kita akan segera mencari air. Naluriku mengatakan bahwa kita sudah dekat dengan mata air. Swasti akan menjawab, tapi ia melihat ayahnya sedang memusatkan pendengarannya sambil menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Karena itu Swasti tidak mengucapkan kata-katanya. Bahkan ia pun kemudian berdiri dan melangkah untuk melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Di dalam hati Swasti masih juga selalu mengagumi ayahnya. Dengan melekatkan telapak tangannya di tanah, seolah-olah lewat jalur urat nadinya, getaran-getaran bumi terdengar oleh telinga batinnya. Sehingga dengan demikian ayahnya dapat mengetahui arah arus air di bawah batu-batu padas yang dalam. Swasti berpaling ketika ayahnya memanggilnya. Swasti, berkata ayahnya, rasa-rasanya kita sudah tidak jauh lagi dari sebuah mata air. Tapi apakah kau tidak ingin beristirahat barang sejenak? Atau mungkin semalam ini? Besok pagi-pagi kita akan mencari mata air di daerah perbukitan ini. Mengapa tidak malam nanti saja, ya? Sekarang aku memang akan beristirahat. Mungkin aku memerlukan tidur sejenak. Meskipun setelah malam menjadi gelap, tengah malam kita melanjutkan perjalanan. Hutan ini belum pernah kita kenal, sahut ayahnya. Sebaiknya kita tidak memasukinya di malam hari. Swasti termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, baiklah, besok pagi kita melanjutkan perjalanan. Perlahan-lahan gelap malam mulai turun menyelubungi bukit dengan batu titikan dan segumpal embun gugut aren. Ayah Swasti membuat api dengan dedaunan kering dan ranting-ranting yang berserakan. Ia membuat perapian, kemudian beberapa potong kayu diletakkannya pula di atas api. Sekarang tidurlah, berkata ayah Swasti. Swasti yang memang sudah berbaring menguap kemudian jawabnya, ya ayah, aku akan tidur. Ayahnya memandang anak gadisnya dengan tatapan kebapaan. Ia merasa iba melihat gadisnya yang letih berbaring di atas rerumputan kering. Meskipun Swasti sempat membersihkan tempat ia berbaring, namun rasa-rasanya bergejolak juga jantung ayahnya melihat anak gadisnya terbaring di atas tanah. Tetapi orang tua itu berkata di dalam hati, mudah-mudahan yang terjadi ini merupakan syarat keprihatinannya. Mudah-mudahan kelak Yang Maha Agung memberikan hari-hari yang lebih cerah kepadanya. Swasti yang lelah itu dengan tenang tidur nyenyak. Gadis itu terlalu percaya kepada ayahnya bahwa ayahnya akan dapat melindunginya dari segala bahaya. Namun belum lagi setengah malam, Swasti terkejut. Tiba-tiba saja ayahnya membangunkannya dengan tangan menggigil. Swasti, Swasti. Swasti terkejut, namun rasa-rasanya tubuhnya tertekan oleh himpitan kekuatan yang menahannya untuk melompat bangkit. Bahkan kemudian rasa-rasanya tubuhnya menjadi sangat lemah. Namun ia memaksa diri untuk bangkit dan duduk di sebelah ayahnya yang ketakutan. Ada apa ya? Bertanya Swasti. Seekor harimau, Swasti. Seekor harimau yang garang sekali. Swasti menjadi heran. Namun ia pun mulai mendengar dengus binatang buas itu. Tetapi suara Swasti terputus. Ia merasa tekanan pada urat nadi di pergelangan tangannya, sehingga ia tidak melanjutkan kata-katanya. Dengan tegang Swasti memandang ayahnya yang ketakutan, sementara dengus harimau yang garang semakin lama
semakin mendekat. "Ayah, apakah binatang buas tidak takut melihat api?" bertanya Swasti yang lemah. "Aku tidak tahu, Swasti, tetapi binatang itu tentu akan menerkam kita." Ayah Swasti malingkan wajahnya. Ketika tiba-tiba saja seekor harimau yang besar muncul dari balik gerumbul dan mulai merunduk mendekati kedua orang ayah dan anaknya itu. Swasti menjadi heran melihat sikap ayahnya. Tentu ada sebabnya mengapa ayahnya tidak berdiri tegak menghadapi harimau yang sedang merunduk itu, dan justru merengek-rengek seperti anak-anak sedang dirinya sendiri, seolah-olah menjadi lemah, tidak bertenaga. Sementara itu, harimau yang garang itu pun menjadi semakin dekat, kemudian merendah di kaki depannya sehingga dadanya menyentuh tanah. Ekornya dikibas-kibaskannya perlahan, sedang kedua belah matanya bagaikan menyala. Harimau yang garang itu siap untuk melompat menerkam orang tua dan anak gadisnya yang nampaknya ketakutan. Namun ketika harimau itu mengaum, tiba-tiba melompatlah seorang anak muda di sebelah perapian. Wajahnya yang tegang menyala dengan penuh kemarahan. "Jangan takut," geram anak muda itu. "Aku akan membunuh harimau yang buas itu." "Oh," ayah Swasti menyaut dengan suara gemetar. "Tapi harimau itu sangat besar." Anak muda itu tidak menjawab. Ia berdiri dengan kaki renggang dan sebilah pisau belati di tangan, siap menghadapi harimau yang perhatiannya telah berpaling kepada anak muda itu. Swasti termangu-mangu. Ternyata anak muda itu adalah anak muda yang dilihatnya berjalan beriring dengan para petani di pematang dengan pakaian dan sikap yang asing. Ketika kemudian terdengar harimau itu mengaum keras, maka anak muda itu pun merendah pada lututnya. Ia telah bersiap sepenuhnya ketika harimau itu kemudian melompat menerkamnya. Sejenak kemudian telah terjadi pertarungan yang dahsyat antara seekor harimau yang besar dan garang melawan anak muda. Bersenjata pisau belati, ternyata anak muda itu lincah sekali. Ia mampu mengelak dan bahkan kemudian meloncat ke punggung harimau itu. Tangan kirinya memeluk leher harimau itu seperti melekat. Betapapun harimau itu berusaha, namun anak muda di punggungnya tidak dapat dilemparkannya. Terdengar auman yang bagaikan menyobek sepinya hutan di lereng bukit itu ketika anak muda itu mulai menghujamkan pisau belatinya ke tubuh harimau yang melonjak-lonjak dan sekali-kali berguling-guling. Tapi harimau itu ternyata tidak berdaya. Semakin lama luka-luka di tubuhnya menjadi semakin banyak. Darah mengalir semakin deras, tidak saja membasahi tubuhnya sendiri, tetapi anak muda itu pun mulai dilumuri oleh warna-warna merah. Bukan saja karena darah harimau yang menjadi semakin tidak berdaya, tapi ternyata tubuh anak muda itu sendiri telah terluka pula oleh karenanya. Swasti memandang perkelahian itu dengan tanpa berkedip. Ia menjadi kagum melihat kesiagaan anak muda itu. Ia yakin bahwa sebentar lagi harimau yang garang itu tentu akan terbunuh. Ayahnya yang gemetar pun nampaknya menjadi semakin tenang. Ia melihat anak muda itu benar-benar telah menguasai lawannya. Akhirnya dengan auman yang dahsyat, harimau itu berusaha melonjak dan melepaskan diri dengan sisa tenaganya. Tetapi tidak berhasil, bahkan tusukan-tusukan berikutnya membuat harimau itu tidak berdaya. Saat kemudian maka pertempuran itu pun selesai. Anak muda yang perkasa itu melepaskan tubuh harimau yang telah dibunuhnya. Sambil mengusap pisaunya yang berlumuran darah, ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Jangan takut lagi, kakek tua. Harimau itu sudah mati." "Terima kasih, Ngir, terima kasih." Suara ayah Swasti masih bergetar. Anak muda itu pun kemudian berdiri tegak mandang orang tua itu berganti dengan anak gadisnya. Tapak ia melangkah maju ke dekat perapian sambil berkata, "Jiwa kalian telah selamat. Tetapi
Tetapi Angger sendiri nampaknya terluka, berkata Ayah Swati. Anak muda itu mandangi tubuhnya, katanya sambil tersenyum. Wajar sekali jika aku terluka. Kuku harimau itu lebih tajam dari duri. Kekuatannya melampaui kekuatan seekor kerbau gila. Tapi Angger dapat mengalahkannya. Anak muda itu tersenyum. Lalu bagaimana dengan luka-luka itu? Bertanya Ayah Swati. Aku mempunyai obatnya. Aku akan mandi kemudian mengobati luka-lukaku. Ya berhenti sejenak. Tetapi siapakah kau berdua ini? Dan kemanakah tujuan kalian? Aku melihat kalian sebagai dua orang yang sedang bepergian jauh. Siang tadi ketika kita bertemu, aku tidak begitu menghiraukan kalian. Tapi ketika aku melihat perapian, aku jadi teringat. Aku sudah menduga bahwa kalianlah yang berada di pinggir hutan ini. Ya Angger, aku pun ingat bahwa kita telah berjumpa. Sebenarnya lah bahwa aku tidak mempunyai tujuan tertentu. Kami berdua dalam perjalanan perantauan, menuruti kehendak hati. Anak muda itu mandang Swasti sejenak. Gadis itu menundukkan kepalanya. Ia tidak berniat untuk bertanya lagi kepada ayahnya, karena ia sudah dapat menangkap apakah yang sebenarnya terjadi. Meskipun demikian, ia tetap mengagumi anak muda yang perkasa itu. Dalam usianya, ia sudah memiliki ilmu kanuragan yang mantap, sehingga kekuatannya dapat mengimbangi kekuatan seekor harimau. Ketangkasannya pun melampaui ketangkasan orang kebanyakan. Perjalanan kalian hampir merenggut jiwa kalian, berkata anak muda itu. Sayang sekali. Siapakah gadis itu? Anakku, jawab Ayah Swati. Bawalah ke pedukuhan, tentu ada tempat bagi kalian berdua. Ah, jawab Ayah Swati. Kami tidak pantas tinggal bersama Angger. Kami adalah perantau yang tidak ada harganya. Beribu terima kasih. Tapi biarlah kami melanjutkan perjalanan kami. Jangan merajuk seperti anak-anak, Kiai, berkata anak muda itu. Sekali lagi kalian bertemu dengan seekor harimau, maka kalian akan mati.